menunda-nunda perbuatan baik. Ini wali setan. Kalau kita kumpul sama wali setan, sebagaimana iblis itu membisikkan agar kita menunda-nunda perbuatan kebaik, nanti. Wali setan sama. Coba lihat kawan-kawan kita. Wali setan apa waliullah dia? Tatkala kita hendak bertobat, ya, bagaimana dia membisikkan kepada kita? Nanti kita mau sedekah, gampang nanti. Kenapa banyak sekarang nih orang-orang haji kok tua? Sekarang ada aturan yang akan diberlakukan mungkin. Bahwasanya berangkat umroh itu di masa pandemi ini dari umur 18 sampai 50 tahun. Umur-umur produktif masih sehat tuh insya Allah tuh orang. Gimana dengan yang umur 51 tahun? Yang umur 60 tahun? Kemana engkau waktu umur 40 tahun? Kemana engkau waktu umur 30 tahun? Ana masih ingat ada cerita dokter di Jakarta. Kepala rumah sakit umum dia. Bagaimana ya mungkin tadi dia bergaulnya sama sebagian wali-wali setan yang membisikkan untuk menunda-nunda haji. Dia cerita suatu hari dia itu ngantarkan istrinya beli bunga di pinggir jalan di Jakarta yang jual orang Betawi. Pakai sarung sama pakai kaos oblong yang putih sama topi haji. Waktu itu ya yang pakai topi haji itu memang pulang haji gitu. Kalau sekarang kan semua pakai topi haji. Ini dokter nih cerita, Ana kepala rumah sakit, istri Ana turun, Ana nggak turun. Ana lihat penjualnya itu pakai topi haji, apa benar sudah haji ya? Masa jualan bunga kayak gini berangkat haji gitu. Akhirnya karena penasaran dia turun. Ketika turun dia tanya sama bapak tersebut, "Bapak udah haji Pak?" kata dia. Apa kata orang itu? "Alhamdulillah sudah 2 kali." Kata dokter, "Ini ana seraya ditampar. Ini pedagang bunga haji 2 kali. Ana yang punya mobil ya. Dan kepala rumah sakit. Belum haji." Kenapa? Karena biasa dibisikin sama wali-wali setan. Nantilah, Tuhan masih muda sekarang. Nanti kalau tua. Sekarang dengan haji atau dengan umroh nih 50 tahun ke atas ya. Subhanallah jamaah, anak itu berangkat umroh sebelum pandemi. Pas akhir bulan Januari, Februari. Akhirnya kita nggak bisa berangkat umroh. Karena sampai Palestina dapat berita Bandara Madinah dan Jeddah ditutup. Akhirnya kita pulang. Jamaah kita itu lebih dari 100. Setelah keluar pengumuman tersebut, ternyata 70% jemaah kita itu di atas 50 tahun. 70%. Subhanallah. Kenapa? Banyak yang menunda-nunda untuk berbuat baik. Makanya Rasul SAW berpesan ya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum 5 yang lainnya datang. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Masa mudamu. Gunakan untuk ketaatan. Kebanyakan kita di masa muda itu buat maksiat. Kenapa? Nanti berbuat baik itu. Sekarang nih, mumpung masih sehat ya. Bukan malah menuju ke masjid, tapi ke tempat maksiat. Yang kedua, sehataka qabla saqami. Ketika engkau sehat, manfaatkan untuk berbuat baik sebelum engkau sakit. Sakit udah nggak bisa, mau ke masjid nggak bisa, mau umroh nggak bisa, mau haji nggak bisa, mau puasa sunnah nggak bisa, kan sakit. Sehat kemana? Sehat main bola, sehat goes,
Sakit kepingin puasa sunnah. Jadi ketika kau sehat, manfaatkan. Iya, olahraga, nggak ada masalah, boleh. Tapi ibadah juga dikerjain gitu loh. Berbuat kebaikan. Yang ketiga, ghinaka qabla faqri, kayamu sebelum engkau miskin. Ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta kita. Ketika ada, kerjakan. Nggak perlu nunggu nanti. Bayar utang, punya uang, langsung. Nanti, mumpung kau ada uang. Enggak, anak mau investasi. Engkau investasi belum tentu sukses, sedangkan bayar utang ini kewajiban. Lunasi. Yang keempat, faragaka qabla syughli, ketika engkau kosong sebelum engkau sibuk. Waktu luang itu nikmat, manfaatkan. Sebelum engkau nanti sibuk. Kalau sudah sibuk dimintain tolong ini, buat ngaji nih. Nih, alhamdulillah nih sekarang masa pandemi. Kita bisa ngaji online. Coba kita tanyakan kepada diri kita. Dulu sebelum pandemi, berapa kali kita datang kajian ke masjid? Oh, anak sibuk, Ustaz. Iya. Semua orang sibuk. Kecuali engkau mati, engkau akan menyibukkan orang. Ketika engkau hidup, engkau akan sibuk. Tapi ada waktu-waktu luang. Kalau nggak ada, Ustaz, cancel sebagian kegiatanmu. Untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kau mati. Maka hati-hati jangan sampai kita bangkrut, karena ya modal hidup kita itu bukan harta, tapi waktu. Ketika engkau tunda, waktu yang lewat nggak bakal balik, nggak bakalan balik. Duit yang hilang bisa dicari, waktu yang hilang nggak bisa balik. Kita kalau sudah punya waktu 60 tahun, ternyata kita 10 tahun nggak produktif untuk beribadah kepada Allah SWT, akan balik, nggak bakal balik. Loh, Ustaz, nanti ke depan itu waktu barumu. Yang lewat-lewat.